Lu suka RPG? Lu suka medieval? Lu suka open world? Gue yakin ini game bakal jadi game favorit baru lu. Tapi sayangnya, combat system di game ini turn-based. Jadi sudah pasti bakal langsung gak mau dimainin sama sebagian besar gamers di Indonesia. Tapi tenang, bukan cuma itu kok kejelekannya. Inilah game yang awal-awal gue sebel banget maininnya, tapi sekarang gue ketagihan. Memperkenalkan, War Tales. We're under attack! We gotta go! War Tales adalah game dimana kita tuh jadi mercenary gitu, alias tentara swasta yang tujuannya itu bukan buat nyelamatin kerajaan terus lu jadi pahlawan. Tujuan kita sebenarnya cuman buat survive. Kenapa kok survive? Karena sistem di game ini tuh agak sedikit berotak ibiki. Jadi gini, di game ini kalau lu mau banyak menang pertarungan, lu mesti punya banyak pasukan. Kalau lu mau punya banyak pasukan, lu mesti punya banyak duit dan makanan. Kalau lu mau punya banyak duit dan makanan, ya lu harus banyak menang pertarungan. Ya, betul, sistem game ini sangat-sangat menyusahkan kayak lu. Tapi buat gue sih seru banget. Genrenya di Steam sih katanya RPG, open world, turn-based strategi, medieval, dan indie. Dibuat sama Shiro Studio yang juga buat game seperti Dawn Space War dan Northgard. Nah, ini Northgard gue main juga dan udah tamat karena easy banget, nggak tahu kenapa. Harga gamenya, siap-siap kalian teriak H di komen, 350 ribuan. Jadi sudah pasti game ini tidak cocok untuk Anda, ya. Anda yang ekonominya tidak mendukung untuk mencicipi game ini. Sistem requirement-nya sih kecil ya, gue lihat-lihat, ya kecuali laptop lo emang udah nggak ada harapan. Ya udah, makanya laptop tuh dipakai buat fokus kuliah, buat sekolah, malah nyari game. Ntar laptop meledak nangis. Sebelum kita ngomongin yang bagus-bagusnya dan kenapa gue masih mainin game ini, gue akan ngomongin kejelekan-kejelekannya yang sebenarnya itu cukup kacau. Pertama, ini game gak ada tutorial, gak ada penjelasan. Tahu-tahu disuruh milih ini, milih itu, tapi ini sama itu tuh apa? Class ini tuh apa? Bedanya sama class yang itu? Map ini sama map yang itu tuh ngaruhnya gimana? Mungkin mereka tuh gak ada budget gitu ya untuk bikin kayak semacam tutorial level yang jelasin, oh cara mainnya gini, oh battle sistemnya begini, oh kelas ini tuh begitu, kelas ini bedanya itu, senjata ini tuh dapat skill itu, senjata ini tuh dapat skill ini. Gak ada. Jadi lu kayak disuruh main game terus lu belajar dari kesalahan lu aja udah gitu. Tapi tahu-tahu ada sistem ini, tapi tahu-tahu bisa bikin ini, tapi tahu-tahu lu ternyata bisa punya second class, tapi tahu-tahu lu bisa ke bar dan lu bisa nyanyi, tapi lu ternyata punya under, yang dimana under itu juga mata uang gitu, bisa ditukar sama barang-barang yang gak bisa dibeli sama koin. Gak dijelasin, tahu-tahu udah suruh main aja udah. Paling keluar tutorial 1-2 biji, tapi ya udah. Makanya ini game cocoknya itu lu mainin sekali dulu dengan segala macam coba-coba lu, kesalahan lu dan lain-lain. Party lu kacau balau strateginya, salah rekrut orang, gak punya duit buat rekrut sehingga prajurit kabur, gak punya makanan sehingga pada mati. Pokoknya cobain aja sampai hancur, baru abis itu lu start new game. Karena itulah yang terjadi sama gua. Jadi gue yakin ini game akan sangat-sangat tidak ramah sama pemain baru atau orang yang bener-bener baru tap in ke genre ini. Kesian sih kalau ini game developer bisa bikin level tutorial, gue yakin lebih banyak orang bisa main sama game keren ini. Hal berikutnya yang sangat-sangat gua sebelin dari game ini adalah tiba-tiba kita main criminal case di Facebook. Lu inget gak? Game-game cari barang bukti di sebuah gambar di Facebook. Tuh kalau orang tua gue udah main terus bener-bener gak nemu, dia kacamatanya udah sampai double, terus biasanya manggil-manggil gue tuh, Rian, coba cari tahu ini, gak ketemu nih mama nih, mana nih gitu. Di game ini, aduh bener-bener men, buat nyari orang, buat nyari item, buat nyari apapun, itu gak ada. Jelas kita bener-bener mesti klik sampai mouse kita itu ngarah ke sebuah objek dan objek itu ke-highlight. Kita baru tahu kalau itu ternyata bisa diambil, bisa diklik, bisa diajak ngomong. Gua udah main 100 jam, gua baru tahu ada orang di tiang ini nyender, bisa gua rekrut. Gak kelihatan anjir. Terakhir ini yang paling bikin mata gua sakit adalah UI UX. Ini bener-bener kacau balau di mana-mana. Ini game punya banyak detail, tapi dia nggak punya sistem gimana caranya player itu bisa melihat detail itu dengan baik. Ini RPG, udah pasti lu mesti ngelihat armor lu, senjata lu itu kalau dibandingin dengan ini gimana, kalau dibandingin dengan yang lain gimana, itu nggak jelas. Ya kita bisa ngebandingin senjata yang lagi dipakai sama senjata yang lagi ada di tas, tapi senjata yang mau kita beli itu nggak bisa kita bandingin sama senjata yang udah dipakai sama karakter kita. Kita punya banyak karakter di situ, bisa rekrut banyak orang. Kita nggak bisa bandingin tiap karakter. Karakter ini sama karakter ini tuh STR-nya gedean mana, aginya gedean mana, skillnya bagusan siapa. Nggak bisa. Bahkan sama karakter yang mau kita rekrut, nggak bisa. Lu mesti hafalin, lu mesti ngecek manual karakter gue gimana, karakter yang mau gue rekrut gimana. Pas battle itu lebih pusing lagi. Pertama suka ada ini Windows nyangkut. Ngapain woi lu ngasih status Windows nyangkut kayak begini? Fix this bug. Itu map bertarung tuh sangat-sangat ngulang-ngulang gitu-gitu aja. Tapi masalahnya penempatan prajurit kita dibikin beda-beda. Problemnya adalah kadang-kadang ini prajurit tuh bisa nyempil di bawah pinggir map gitu, nggak kelihatan. Kasih kayak minimap atau list prajurit-prajurit kita gitu, di tab di mana gitu, biar kita tahu posisi kita di mana. Tapi akhirnya sekarang gue suka kaget. Lah, ngapa ada
lu di ujung situ. Lah, kenapa ada musuh di ujung sini? Jadi sekarang tuh akhirnya setiap battle gue mesti ke pojokan tiap map untuk nyari ini masih ada orang apa enggak, masih ada slot prajurit apa enggak. Bahkan untuk sekedar jalan di map besarnya. Ini jalannya klik-klik gitu ya, kayak kebanyakan MMORPG gitu. Tapi yang nyebelinnya tau nggak apa? Kita tuh susah banget untuk bedain mana daratan yang bisa kita tanjakin, mana daratan yang nggak bisa kita tanjakin. Dan di mana-mana ya, buat gue ini sangat-sangat akan membantu ya. Kalau misalnya ada jalan nih kita nggak bisa jalan lurus karena ini mentok nih, ya udah kayak dikasih jalur gitu. Oh, lu mau lewat sini, ya udah kita arahin ya, jalan tuh mesti lewat kiri dulu, baru nanjak ke atas gitu. Ini nggak, udah, oh lu mentok di situ, oh ya udah mentok. Lu mau klik 1000 kali, ya udah lu mentok. Nggak akan dikasih tahu jalan yang benar yang mana. Atau geserin kita dikit karakternya gitu biar kita tahu jalan ini lo bisa lewat sini lo segala macem. Nggak, lu mesti mikirin sendiri, lu mesti bedain sendiri, lu mesti pakai kacamata kali 10, silinder 5, minus 100, optik double X-ray untuk ngecek ini bisa gue tanjakin apa enggak petanya. Kalau enggak ya udah lu nyangkut di situ seumur hidup. Nyebelin banget, aneh banget, nggak jelas banget. Developer, please fix this. Oke, no, kalau ternyata kejelekannya separah itu, sebesar itu, kenapa lu bisa main lebih dari 150 jam di Steam? Kenapa nggak lu refund? Kenapa lu malah terus mainin? Bahkan kalau lu punya Steam gua, lu pasti ngeliat gua kayak ketagihan tiap hari udah main game ini. Karena Medieval. Gua sudah pasti banyak yang tahu lah, Eno Bening itu orangnya sangat-sangat menyukai hal-hal yang berbau medieval. Tapi selain itu ada lagi yang lebih seru. Pertama adalah dari dulu gue udah main Age of Empire, gue main Stronghold Crusader, terus gue main Warcraft 3. Seru aja gitu kalau misalnya gue main gitu punya banyak prajurit dan prajurit itu gue kendaliin gitu. Nah di War Tales ini gue bisa ngerekrut sebanyak-banyaknya prajurit yang gue mau. Gue nggak tahu bisa maksnya berapa, tapi sampai sekarang gue kayak udah punya 20-an gitu, nggak kenapa-napa. Dan yang lebih serunya, tiap karakter itu bisa kita desain. Jadi nggak kayak Warcraft gitu. Kalau misalnya ada satu Grand Orc gitu sama Grand Orc yang lainnya tuh sama gitu. Ini tiap anak buah gue bisa gue setting kelasnya apa, spesialisasinya apa, armornya apa, skillnya apa. Bahkan ada second jobnya yang bisa gue atur juga gitu. Dia jadi blacksmith kah, dia jadi alchemy kah, dia jadi fisherman kah, dia jadi pendangdut kah. Buat gue itu menyenangkan. Gak tau kenapa gue hobi banget ngatur-ngatur orang di game. Terus open world-nya ini gak segede kayak Spider-Man atau gimana ya. Ini gedenya lumayan, tapi eksplorasinya tuh bener-bener unik gitu. Kayak penasaran ini tempat apa, ini tempat problemnya apa, kita dapat quest apa. Setiap eksplorasi tuh bisa dapat resep baru, bisa dapat companion baru, bisa dapat bahan-bahan baru. Jadi worth the exploration gitu. Gak kayak sebuah game yang membuat kita cuma jalan-jalan di planet kosong gitu dan planetnya juga di-generate sama AI gitu. Ngapain lu eksplorasi di tempat kayak gitu? Gua mau eksplorasi sesuatu yang dibuatkan sama kreator gamenya, bukan sama AI. Ketiga, ini gua nggak tahu ya sistemnya namanya apa di game, tapi di sini sebutnya traits. Jadi traits itu adalah sesuatu yang kita dapatkan karena kita melakukan sesuatu. Jadi tuh kayak achievement di game tapi lebih berdampak sama game lu. Misalnya lu kalau nonton Skibidi Toilet 50 kali, lu nanti bisa dapat badge apa gitu. Gak penting kan badge-nya, cuman buat pengakuan sosial. Tapi kalau di game ini, traits itu tuh kayak hal-hal yang gue lakuin pada saat gue eksplorasi atau pada saat gue melakukan combat. Misalnya archer gue yang sering banget dapat gacha bagus critical hit. Nah, gara-gara dia sering critical hit, dia dapat traits tuh yang ningkatin critical dia. Tapi karena archer gue ini yang bagus banget, gue sering bikin dia jarang tidur dan gue paksa untuk kerja terus dan battle terus. Sehingga kayak kesehatan dia terganggu dan dia mendapatkan trait ngorok. Dan trait ngorok ini mengakibatkan dia itu relationship-nya kurang sama companion-companion yang lain. Jadi hal baik dan hal buruk, apapun yang gue lakukan berkali-kali sama companion gue, itu akan menghasilkan trait-trait yang unik yang gue nggak tahu cheat code-nya apa gitu. Berapa kali melakukan ini untuk mendapatkan hal tersebut. Ya kecuali lu nyontek wiki sih ya, pasti ketemu ya. Tapi gue nggak mau nyontek aja, seru aja gitu. Jadi hal baik akan menghasilkan trait baik juga ke companion kita. Kita rutin bayar mereka tepat waktu, kita rutin mereka ngasih makan, pasti akan dapat hal baik. Tapi kalau misalnya kita siksa, kita paksa combat mulu, kita paksa dia bleeding terus, gak kita obatin dan lain-lain, dapat penyakit aneh-aneh, dapat traits aneh-aneh yang menyebalkan dan berpengaruh sama game. Gak cuman medali doang. So every exploration, every combat itu bisa jadi hal yang berbeda dan mendapatkan reward yang berbeda dan mendapatkan traits yang berbeda. Dan gua suka banget itu. Jadi udah jelas ya, menurut gue game ini banyak kekurangannya, banyak banget dan bahkan bisa sangat nyebelin. Jadi buat kalian yang nggak suka sama medieval, nggak suka sama RPG, nggak suka sama open world kayak gini, apalagi ini turn based dan harga gamenya 300 ribuan, gue rasa game ini sangat-sangat nggak cocok buat lu dan lu pasti akan langsung bete, sebel dan nyebelin. Tapi buat lu para pria-pria tua yang emang udah terbiasa sama game-game strategi, suka sama medieval kayak gue, suka open world, suka turn based, dan kalau kalian mungkin kepo penasaran gitu sama game yang lain yang ada di dunia ini gitu, nggak semuanya mesti third person gitu. Cobain game ini, lu pasti akan suka banget. Tapi ingat, lu pertama-tama main kacau balau dulu, abis itu restart, start new game, lu pasti akan nemuin serunya. Oh gini toh. Ya makanya kalau lu suka AOE, suka Warcraft 3, suka Stronghold Crusader, beli game ini. Worth it. Tapi kalau lu sukanya Spider-Man, lu sukanya GTA, lu sukanya Assassin's Creed, ini game disaster buat lu. Tapi buat kalian yang udah main gimana?
komen di bawah. Ya, seperti biasa ini pasti viewsnya dikit, tapi gue nggak peduli karena gue suka nge-review game-game yang nggak banyak orang ngomongin di Indonesia. Jadi kalau kalian mau support gue, kalau kalian mau ngeliat banyak konten-konten kayak gini hadir di channel gue, klik tombol subscribe di bawah, itu udah sangat-sangat membantu. Tapi kalau kalian mau support lebih dari sekedar itu, kalian bisa klik tombol join atau tombol gabung, sehingga kalian gabung ke membership ini dan mensupport gue secara langsung. Jujur, gue udah di tahap mungkin ketagihan sama game ini. Gue setiap bangun pengen login. Gue sebelum tidur pengen lakuin 1-2 quest dulu. Gue kadang-kadang nggak lagi makan mikirin, strategi gue apa ya, companion yang mesti gue rekrut apa ya, apakah Swordman lagi, apakah Spear yang baru. I need to take a break, dan semoga gue nggak terlalu nagih sama game ini, karena game ini juga kayaknya nggak ada endingnya gitu. Ya kunci dari game ini bukan lu jadi hero gitu, lu ikutin cerita, lu tamat terus selesai gitu. Ini game tujuannya survive, selama lu survive ya game ini nggak selesai. Jadi itulah dia Game Breng untuk War Tales, dan gue Nobening pamit undur diri. Stay clean and sound.